never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Marc Marquez menang di Aragon dan San Marino dan akhir pekan depan ia bisa meraih hat-trick kemenangan berturut-turut, sesuatu yang belum ia raih sejak Oktober 2019. Saat ia menang di Misano, Aragon, dan Thailand. Meski membutuhkan waktu lebih dari 1000 hari, 1043, untuk kembali meraih kemenangan di MotoGP. Marc Marquez tampaknya merasa nyaman dengan posisi di mana tidak ada orang lain selain dirinya yang berhasil masuk ke grid saat ini, tidak kurang dari 61 kali melewati garis finish pertama di kelas utama. Setelah memenangkan GP Aragon 2 minggu lalu, dan GP San Marino minggu lalu, Marquez bisa memilih, sekali lagi di trek Misano, untuk meraih kemenangan ketiga berturut-turut. Sebuah hat-trick yang belum pernah diraihnya sejak Oktober 2019 dan dikonfirmasi pada hari Minggu. Minggu depan di GP Emilia-Romagna, akan memakan waktu lebih dari 1800 hari, hampir 5 tahun. Meski menjadi pebalap aktif dengan kemenangan terbanyak, dan peringkat ketiga dalam sejarah di kelas utama, di belakang Valentino Rossi, 89, dan Giacomo Agostini, 68. Marquez belum sering memberikan triplet, meski beberapa kemenangan beruntun mereka telah diraih. Rider asal Cervera ini memulai debutnya di MotoGP pada tahun 2013, setelah Honda berhasil mengubah regulasi agar seorang rookie bisa bersaing dengan tim resmi pabrikan, sesuatu yang saat itu tidak diperbolehkan. Tahun pertamanya bersama tim resmi pabrikan HRC berkesan dan diakhiri dengan mahkota kejuaraan MotoGP pertamanya. Tahun itu Marc memenangkan 6 balapan, yang pertama di Austin dan yang terakhir di Aragon. Di sela-sela itu ia menandatangani poker pertamanya, memenangkan berturut-turut hadiah utama Sachsenring, Laguna Seca, Indianapolis dan Republik Ceko. Pada tahun 2014, di tahun keduanya dalam kategori tersebut, Marquez memenangkan 10 balapan pertama berturut-turut, Qatar, Austin, Argentina, Spanyol, Italia, Prancis, Catalunya, Assen, Sachsenring dan Indianapolis, mengakhiri rekor kemenangan beruntunnya di GP Republik Ceko, di mana ia berada di urutan keempat di belakang Dani Pedrosa. Sementara itu, Martin lalu ke pit lane lagi untuk kembali ke motor pertama dengan setup kering. Ia tetap masuk ke lintasan di posisi 15 dan tak bisa memperbaiki posisi sampai finish. Ia juga harus legawa melihat kemenangan jatuh ke tangan Marc Marquez. Sementara Bagnaia, rival utamanya dalam perebutan gelar, finish kedua dan meraup 20 poin. Martin sudah benar, mengambil risiko dan kembali ke pit box. Ketika hujan mulai turun, bisa saja turunnya sangat deras dan bisa saja cepat berhenti. Ia pun berharap hujannya makin deras dan ternyata tidak. Itu bukan miskomunikasi dengan tim, tetapi Jorge lah yang merasa ingin ambil kesempatan, ujar Bes. Saya pun sepenuhnya setuju dengan pilihannya, karena dalam situasi macam itu, terkadang semua tergantung cara kerja Tuhan. Anda bisa jadi fenomena, bagai Yesus Kristus turun ke bumi. Namun, jika semua salah, Anda jadi pecundang. Namun, Jorge fenomenal, ia telah mencoba. Sayangnya berakhir salah. Secara pribadi, saya menghargainya, lanjut rider Italia ini. Di lain sisi, Martin mengakui blunder ini sepenuhnya kesalahannya sendiri. Namun, ia menyayangkan karena tak ada diskusi mendalam dengan timnya soal perkiraan cuaca. Sangat penting berkomunikasi dengan tim dan kali ini kami tak melakukannya. Ini 100% kesalahan saya. Namun, sangat penting punya beberapa informasi lebih sebelum GP, ucapnya. Lalu, apa pelajaran yang ia petik dari blunder ini? Juara dunia Moto3 2018 dan runner-up MotoGP 2023 ini pun menyatakan pentingnya meniru strategi rival utama, yakni Bagnaia, ketika sudah memasuki masa-masa genting perebutan gelar dunia.
Inilah yang akan ia lakukan pada seri-seri mendatang. Para petinggi Ducati angkat bicara di podium tentang ejekan terhadap Marc Marquez dengan mengatakan bahwa ia adalah taruhan besar untuk MotoGP musim depan. Permusuhan penggemar Italia terhadap Marquez sudah ada sejak lama, mungkin karena menurut beberapa orang, pembalap asal Cervera itu mencegah Valentino Rossi memenangkan kejuaraan dunia ke-10-nya. Namun, ejekan terhadap pembalap Gresini itu tidak dapat menggambarkan penggemar sepeda motor, apapun pembalapnya. Mereka semua pantas dihormati karena mereka mempertaruhkan nyawa mereka di setiap tikungan. Kasus terbaru adalah kasus Marquez pada MotoGP San Marino 2024 di sirkuit Misano. Pada kesempatan itu, tampaknya Francesco Bagnaia yang secara tidak sadar memicu ejekan terhadap pembalap 31 tahun tersebut setelah pernyataannya yang menghasut kepada Alex Marquez. Setelah insiden di Aragon, Bagnaia menuduh Alex Marquez sengaja menyebabkan kecelakaan. Namun, pembalap Italia itu segera memperbaiki kesalahannya, menyadari bahwa panasnya situasi itu telah mempermainkannya dan ia meminta maaf kepada Alex sebelum memulai akhir pekan di Misano. Meskipun tidak sebanyak tahun-tahun sebelumnya, peluit untuk Marquez saat namanya diumumkan melalui pengeras suara saat ia naik ke podium teratas terlihat jelas. Pembalap yang menggunakan nomor 93 itu menang di kandang Bagnaia dan Bastianini dan juga rumah dari musuh bebuyutannya, Valentino Rossi. Dia jelas bukan protagonis meskipun ia adalah pemenang balapan dan karena alasan ini, tarian selebrasinya tidak segembira biasanya. Misano adalah medan yang tidak bersahabat bagi keluarga Marquez. Pertanda itu tidak disetujui oleh Bagnaia dan para petinggi tim Ducati. Sang juara bertahan meminta para penggemar untuk tidak mencemooh Marquez, mencoba menengahi dan menenangkan keadaan. Sebuah sikap yang bukan pertama kalinya kita melihat Bagnaia melakukannya. Selain itu, wajah General Manager Ducati, Luigi Dall'Igna dan Davide Tardozzi mencerminkan bahwa mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar di podium. Seorang juara 8 kali telah menang hari ini. Ia bukan penjahat, ia adalah pembalap yang luar biasa dan kami telah bertaruh besar kepadanya untuk tahun depan, ucap Tardozzi menambahkan. Sementara itu, fairing baru, yang tampilannya mirip milik Ducati, komponen sasis, dan aerodinamika baru menjadi agenda para pembalap RC213V. Namun, itu tidak membuat Joan Mir dari Repsol Honda merasa puas. Kami mencoba aero, kami mencoba hal-hal yang pernah kami coba pada uji coba sebelumnya yang tidak berhasil, kata Mir. Saya berharap lebih. Saya mengharapkan lebih dari tes ini. Untuk mencoba hal-hal yang tidak berhasil dengan benar, untuk mencoba lebih banyak hal. Mereka melakukan pekerjaan yang hebat pada sisi aerodinamis tetapi, dalam balapan, kami tidak melakukan peningkatan sama sekali. Saya mengharapkan lebih banyak lagi. Yang sedikit membuat saya khawatir adalah tes berikutnya akan diadakan di Valencia, dan itu akan menentukan tahun depan. Kami masih jauh dari itu, untuk memiliki satu lini kerja, dan ide untuk membuat sepeda yang kompetitif untuk tahun depan. Kami masih sangat jauh dari itu. Kita perlu bekerja lebih keras untuk mempersingkat proses evolusi. Mir mengakui satu-satunya hal positif dari uji coba 1 hari tersebut, aerodinamika dapat memberi Anda lebih banyak kemampuan untuk berbelok di tikungan cepat. Ini hal kecil yang sangat membantu. Terutama di trek ini, di tikungan 11, hasilnya positif. Untuk WLE, sedikit lebih baik.